Petrus atau penembak misterius. Ini tahun 80-an awal tuh. Pak Harto bilang bahwa harus segera dilakukan tindakan atas tingkat kriminalitas yang udah begitu tinggi. Nah, dia ngomong itu di depan para pimpinan-pimpinan petinggi-petinggi militer dan kepolisian. Karena waktu itu, saat tahun 80-an awal, itu kriminalitas udah parah banget. Bahkan menurut Pak Harto, udah di luar kemanusiaan. Akhirnya, dia membuat perintah untuk menindaklanjuti, melakukan tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku kriminal. Termasuk gali-gali residivis yang udah berulang kali itu mendingan ditindak tegas lah. Perintah ditindak tegas itu, ya itu tadi, salah satunya tembak mati. Akhirnya Pangkop Kamtip saat itu, Sudomo, segera melakukan tindakan tegas. Ya tadi itu, membentuk tim khusus yang memberi pelajaran ke para bandit-bandit yang berulang kali melakukan tindakan kriminal yang keji tersebut. Residivis lah, udah dikasih tahu, udah dipenjara, keluar masih begitu lagi. Nah, tindakan tegas yang dilakukan tadi adalah culik, langsung dieksekusi. Nah, untuk shock terapinya, itu sengaja. Begitu diculik, diikat tangannya, dieksekusi, dimasukin karung, dilempar ada di depan rumah, di pinggir kali, di taman. Supaya apa? Supaya pesannya nyampe. Ini semua kan kelihatan tuh dari fisiknya. Sebenarnya bukan cuma karena tatoan. Sampai pada saat itu, orang yang tatoan pada seniman juga ngapus tatonya. Meskipun dia nggak punya catatan kriminal. Padahal yang dieksekusi itu, yang diculik, akhirnya dikarungin, terus dibuang di pinggir jalan, itu semua yang punya catatan kriminal. Cuma daripada dari yang punya tato pada saat itu dibersihin semua. Ada yang disetrika lah, ada yang ngumpet lah, ada yang kabur. Nah, itu yang berhasil menekan saat itu jumlah kriminalitas yang tinggi banget. Gue masih inget banget, lagi main ke rumah temen gue daerah Pejaten, tahu-tahu ada rame apaan, ada karung isi mayat. Begitu dibuka, palanya bolong, tatoan di mana-mana. Banyak. Jadi sengaja dibikin shock terapi gitu sebagai pesan ke para kriminal. Berhasil apa enggak? Berhasil. Menekan jumlah kriminalitas jadi turun drastis. Bahkan tadi itu, semua ada yang kabur, ngumpet, segala macam. Meskipun mereka nggak punya catatan kriminal. Cuma daripada dari. Zaman itu kan, kalau bos nomor satu udah bilang, jenderal-jenderalnya langsung jalan nyuruh eksekutor-eksekutor. Hilang tuh. Bahkan sengaja dibikin nuansanya pakai jeep hardtop, jaket denim. Itu supaya apa? Begitu ada tongkrongan nggak jelas, jeep hardtop berhenti, buka kaca, terus cuma diliatin pegang hati sama pakai jaket denim, orang udah jiper, orang udah tertekan gitu. Sengaja dibikin menekan begitu supaya orang nggak berani dan mikir berkali-kali kalau mau ngapa-ngapain. Zaman Pak Harto begitu. Nah, pemerintah kita saat itu nggak peduli dengan tekanan pihak asing.